Jadi menurut Pak Aris gimana Pak? Kabag hukum ngambil dari kejaksaan gitu. Kalau saya ya sedikit memprihatinkan Pak Deden ya. Prihatin ya? Prihatin ya Pak Deden. Tapi apa daya tangan tak sampai. Karena mungkin di sini pemerintahan ya ingin kedepannya bagian hukum itu harus lebih maher mungkin itu ya. Tapi kalau saya berpendapat buat apa regenerasi kader-kader di situ tidak diperhatikan. Contohnya kan Kasubag ada kan gitu di situ. Ya, mungkin itu juga para Kasubag kan sudah maher lah dalam hal ini. Ya mungkin itu ada permintaan sah-sah saja karena SOP-nya mungkin ada itu kan ya. Aturannya mah tidak dilanggar kan? Ya, tidak dilanggar kan itu ada. Sekarang juga kan banyak Pak Deden yang dari polisi pindah ke ini banyak, dari kejaksaan pindah ke ini banyak karena itu sudah ada aturannya. Mungkin Pak Bupati juga hasil berpikir dan musyawarah dengan para pejabat lainnya dalam rangka pengambilan kasih intel dalam hal ini ya, kasih intel Kejaksaan Negeri Kuningan masuk di jajaran eselon 3 ya. Dalam hal ini jadi Kabag Hukum di Pemda Kabupaten Kuningan. Ya. Itu sudah luar biasa itu ya. Luar biasa. Jadi saya selamat ke Pak Kasih Intel ya. Secara pribadi saya mengucapkan selamat kepada Kasih Intel Kejaksaan Kabupaten Kuningan yang akan menjadi Kabag Hukum pemerintahan Kabupaten Kuningan. Semoga bisa beramanah dan bisa membantu pemerintahan yang ada di Kabupaten Kuningan. Ya, ya. Tapi prihatin dari sisi kaderisasi mungkin. Iya, ya. itu aja kan itu. Tidak ada yang mampu ya untuk menjadi Kabag Hukum di ya, mungkin itu hasil kajian ya Pak Deden ya. Tapi pertimbangan kondusivitas atau gimana? Saya kalau berbicara pertimbangan kondusivitas, saya bukan orang di dalamnya ya. Saya nggak bisa berkomentar dalam hal ini ya Pak Deden ya. Karena saya bukan ruang lingkup pemerintahan ya. Dan bukan bupati ya. Dan saya bukan bupati kan gitu. Yang menentukan kebijakan mungkin itu karena itu ada di situ juga kan ada yang berkompeten, mungkin pertimbangan dari Pak Berjakat dan itu aja kan itu. Ya saya sekali lagi Pak Deden, saya ucapkan ke Bapak Mahardika yang sekarang posisinya sudah menjadi posisi Kabag Hukum Pemda Kabupaten Kuningan. Semoga dalam mengemban pekerjaan yang baru bisa mewarnai pemerintahan yang lebih bersih lagi. Ya, ya. Lebih bersih ya? Iya. Sebelumnya ya, sudah bersih. Saya kalau berbicara itu, makanya sekarang kan kita ke depannya kita harus lebih bersih lagi lah dengan adanya suntikan baru dari instansi luar. Oh ya, vertikal kan kalau kejaksaan ya. Kalau itu tuh berarti sifatnya permanen atau sementara, Pak Aris? Kalau dari kejaksaan itu, terus status PNS-nya akan seperti apa? Mungkin Pak Aris ya, lebih tahu gitu. Dengan sendirinya pasti dengan adanya dia diangkat jabatan ke sana, otomatis karena dia mungkin permintaan dari pemerintahan daerah, dia dengan sendirinya pindah menjadi jabatan di pemerintahan Kabupaten Kuningan yang sekarang menjadi Kabag Hukum pemerintahan Kabupaten Kuningan. Berarti kalau lihat jabatan naik dia dari Kasih Intel kepada Kabag, eselonnya kan mungkin berbeda. Oh iya ya. Kabag. Dia kasih, berarti naik kan? Berarti punya peluang untuk nanti open bidding atau mutasi berikutnya. Jadi punya peluang untuk menjadi kadis dong. Jangan kadis, dia mungkin nanti cocoknya kalau dia berpeluang di inspektorat. Basic hukum kok. Iya, artinya eselon 2 kan? Iya. Ya selevel kadis kan? Iya nantinya. Mungkin tergantung kepada orangnya ya. Kalau orang udah ditugaskan dan bisa 5 tahun ke depan, dia bisa menjabat. Karena udah kabag kan? Kabag hukum kan? Tinggal dia sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Dia bisa mewarnai, bisa naik jabatan. Inspektorat saya di tangan itu, jamin itu. Orang Kuningan emang Pak? Saya tidak tahu Pak, kalau masalah dia dari mana, saya sampai sekarang alhamdulillah belum kenal dengan Pak Kasih Pidum, dengan Pak Kasih Intel. Kalau dengan Kasih Pidum saya udah biasa, udah kenal, apalagi Kasih Pidum saya udah
Kebetulan saya juga sih sama. Itu mungkin dari topik mutasi ini, Paris, ada yang lainnya yang menurut Paris dianggap apa ya? Maksudnya pengen ngomentari gitu. Ya itu Pak, kalau saya dari dulu ya Pak Deden, siapapun bupatinya, dari mulai Pak Arifin, Pak Iyeng, ya Pak Jupri, saya selalu konsen. Paang juga. Paang apalagi saya konsen kan gitu. Saya tidak milah-milah dalam hal ini. Yang penting kita tetap tidak berseberangan. Kita hukumnya wajib loh Pak Deden. Ketika pemerintahan tidak sesuai dengan koridor aturan yang sudah ada, maka kami wajib mengingatkan. Berdosalah kita apabila kita tidak mengingatkan kepada pemerintah. Ya mudah-mudahan Pak Deden dalam hal ini saya bisa didengar oleh semua. Terutama Pak Bupati ini. Kan gitu. Saya yakin Pak Bupati juga mungkin ini setelah diajukan ini ternyata di lapangan faktanya lain. Nah ini pasti Bupati akan marah. Saya jamin itu Bupati akan marah. Tapi kalau boleh saya berasumsi gitu, mungkin Pak Bupati mengambil kebijakan ini itu ya dalam, kan Kuningan itu lagi ngadapin banyak masalah juga ya Paris. Pertama masalah kemiskinan, kemudian masalah COVID gitu kan. Rumah sakit COVID nggak ada masalah kan ya Paris? Kalau secara ini kan sudah tidak ada masalah kalau tidak. ini ya kan gitu. Kalau ada masalah mungkin penyidik juga bergerak kan dalam hal ini kan gitu. Kan ada rumor nih, ini mah kan rumor. Kalau mau saya dijual katanya. Kalau saya Pak Deden ya dalam hal ini saya tidak bisa mengomentari ya. Karena saya tidak tahu ya permasalahan. Kalau saya tidak tahu permasalahan ya saya tidak tahu kan gitu. Ya, kalau orang hukum kan harus buktinya kuat ya Paris. Kalau berbicara tentang konteks hukum ya kita mengacu kepada fakta realita. Ya contohnya ya itu yang tadi. Kalau yang tadi itu ada yang datang ke saya sudah datang menginformasikan ke Pak Bupati kan nggak salah. Diangkat atau tidak itu bukan hak wewenang saya. Saya nggak pernah nitip-nitip. Enggak, saya silahkan. Enggak pernah saya nitip-nitip. Ya itu kalau itu bukan miliknya ya mungkin dia mau upaya hukum ya silahkan. Karena ada aturannya. Ya. Tiap orang kan punya hak ya. Punya hak. Kalau pegawai negeri Pak Deden, ketika dia haknya dikebiri, taruhlah, ada hak. Ya haknya itu PT UN. Ya. Membatalkan SK Pak Deden. Ya. Itu Pak Deden. Kayak Pak Jul ya. Ya, Pak Jul contohnya ya Pak Deden. Kan saya udah berulang-ulang kali ya. Ini bicara sedikit Pak Jul ya. Ini rentan. Kenyataannya faktanya betul kan? PT UN. PT UN. Karena apa? Di situ aturannya udah jelas. Yang memberhentikan dan mengangkat ketua DPR adalah gubernur. Kalau saya, pendapat saya udah beres itu juga di situ juga. Dan saya heran Pak Deden, ini satu lagi saya akan kemukakan ke Pak Deden. Kenapa kalau perkara Pak Jul itu kayak yang betul-betul dibidik. Tapi ketika Pak Jul melaporkan ketiga wakil rakyat sampai sekarang nggak diproses. Saya prihatin. Ini BK, saya prihatin. Ada apa ini BK nih? Dengan laporan Pak Jul sudah tidak ditanggapi lagi. Dan itu harus diselesaikan. Mungkin biar BK ini tidak ada keberpihakan dalam hal ini. Mudah-mudahan BK setelah saya bicara ini, maaf Pak Deden ya, ada penyelesaian. Diminum dulu Pak. Oh siap. Nah, biar turun lagi tensinya. Oh iya. Nuhun Pak Deden nih, Pak Deden tos nyayagikeun lalauh ya. Naon tipe Haris ya. Oh gitu. Mohon. Itu ya Pak Haris ya. Ya Pak Deden mungkin ini ya kita meminta kepada rekan-rekan pers ya Pak Deden ya, jangan sembarangan pembicaraan, kemudian nayangan pemberitaan ya. Ya kalau ya saya akan intinya saya terbuka welcome lah. Kalau diajak oleh pers apapun diskusi tentang masalah pemerintahan
politik, kemudian hukum, ya mungkin 1 kali 24 jam Pak Deden saya terbuka. Kita berbagi ilmu lah. Siap. Paris sok dileut deui Paris. Ya. Jika orangnya tamuna jika mungkin cukup ya Paris ya. Ya, terima kasih Pak Deden Ya. yang telah ngejak kami atau saya ya berdiskusi ya dalam rangka pembahasan tentang mutasi yang barusan dilaksanakan oleh Pemkab Kabupaten Kuningan ya. Mudah-mudahan dalam kita obrolan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi Pak Deden yang telah mengajak ini ngopi bareng Ya. dan bagi para pendengar pemerhati Kuningan. Saya yakin Pak Deden Kuningan Mas ke depan supaya lebih maju. Sukses Pak Deden. Amin amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa itu langsung saya tutup saja. Kita jumpa lagi di bincang santai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.